Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran terdapat kata yukhribuna buyutahum. Al-Hasyr ayat 2. Mereka melakukan pengerusakan, merobohkan pada rumah mereka sendiri, yakni orang-orang Yahudi. Ini dari kata ikhrab, akhroba yukhribu ikhraban. Kemudian ada satu kata kharab dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 114. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallah. Siapa yang lebih zalim? Tidak ada yang lebih zalim daripada manusia yang menghalangi, merintangi masjid-masjidnya Allah, ayyuzkara fi hasmuhu, masjid itu dihalangi dari berzikir di dalamnya, dari beribadah di dalamnya, dari melakukan ritual di dalamnya. Wasa'a fi kharabiha, dan dia berjalan untuk melakukan vandalisme, pengerusakan secara kasar, merobohkan, memporak-porandakan, membuat kekacauan di dalam masjid. Wasa'a fi kharabiha, dari kata kharab. Kharab, kemudian yukhribuna dalam Al-Quran. Tidak dijumpai dalam Al-Quran kata takhrib, tetapi dari akar yang sama. Kemudian dalam bahasa Arab dijumpai kata takhrib yang artinya vandalisme, penerusakan dengan kasar. Kenapa manusia punya potensi merusak? Dalam tinjauan psikologi tasawuf akan saya sampaikan dalam kitab Thaharatul Qulub karya Sayyid Abdul Aziz, namanya kitab Thaharatul Qulub wal Khudu' li Adlamil Ghuyub, di halaman 109. Di sini dijelaskan bahwa wa awwalu ma yastawli 'alal insan al-bahimiyah, bahwa potensi dosa yang pertama kali menguasai manusia ialah bahimiyah, dosa seperti binatang, yakni rakus dan memenuhi syahwatnya perut dan farji. Kemudian faida kabira, maka kalau manusia itu tambah usia, tambah dewasa, wa tazayyada fahmuhu, kemudian pemahaman tentang dunia ini bertambah, dakhalat alaihi sabu'iyah, maka akan masuk di dalam jiwa manusia itu dosa sabu'iyah, yaitu berpotensi seperti binatang predator, di mana binatang predator ini mengisyaratkan dendam, marah, dengki, dan semua tindakan-tindakan agresif, memukul, membunuh, menganiaya. Kemudian faida qawiyat fikratuhu, apabila pemikiran manusia ini kuat, walam yuwaffaq, dan tidak mendapatkan taufik dari Allah, pikirannya kuat tapi kurang taufiknya Allah, atau tidak sama sekali mendapatkan taufiknya Allah, hanya kuatnya berfikir,
maka ista'mala aklahu fil makri. Dosa ini berpotensi dosa syaitaniyah, yaitu menggunakan akalnya untuk tipu muslihat, wal khida' fil makri, untuk makar, wal khida' dan penipuan, wasyifatis syaitaniyah dan sifat-sifat syaitan lainnya, yakni sifat menipu. Summa yadkhulu alaihi munaza'atur rububiyah. Kemudian masuklah dosa yang sangat tinggi, yaitu rububiyah. Dosa dia ingin menyerupai at-tashabbuh, yaitu at-tashabbuh bi awsafir rabb, meniru sifat-sifat yang hanya otoritas Allah Subhanahu wa taala, seperti merasa agung, merasa besar, merasa menguasai. Ini otoritas Allah Subhanahu wa taala secara absolut. Tapi dia ingin meniru, maka dia sombong. Maka dia berkuasa secara otoriter. Nah, ada 4 dosa. Dalam peristiwa vandalisme, yaitu pengerusakan secara kasar terhadap masjid, terhadap tempat ibadah, bisa juga ada 3 potensi yang berperan. 1, potensi sabu'iyah, yaitu potensi manusia yang punya jiwa predator, kejam, dengki, sentimen, dendam, merusak, destruktif, bahkan membunuh, membawa golok, menusuk ulama, mengancam dengan pedang, dan sebagainya. Itu sabu'iyah. Juga bisa melibatkan potensi syaitaniyah, yaitu ada potensi menipu. Siapa yang menipu? Otak dari semua ini. Otak semua ini bisa saja intelijen yang tidak membela kebenaran. Itu juga bisa saja terlibat untuk merekayasa semua ini, kemudian melibatkan rububiyah, yaitu orang yang berkuasa, yang punya otoritas, yang ingin punya kekuasaan seperti Tuhan, kuasa secara absolut. Jadi terjadinya vandalisme, pengerusakan terhadap masjid, mushola secara kasar, ancaman-ancaman destruktif lainnya, bisa saja melibatkan 3 potensi itu. Kami akan membacakan sejarah vandalisme di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil karya Al-Baghawi jilid 1 halaman 141, surat Al-Baqarah ayat 114. Ayat itu mengenai Titus dan seluruh bala tentaranya. Ghazau Bani Israel, annahum ghazau Bani Israel. Sesungguhnya Titus dan bersama tentaranya memerangi Bani Israel. Faqatalu muqatilatahum. Mereka membantai tentara perangnya Bani Israel. Wasabau zarariyahum, dan menawan, memboyong anak-anak kecil, keturunan-keturunan Bani Israel. Waharraqut Taurat, mereka membakar kitab Taurat. Waharrabu Baital Muqaddas, merobohkan vandalisme terhadap Masjid Baitul Muqaddas. Wa qazafu fihil jihaf, melemparkan bangkai-bangkai dalam Masjid Baitul Muqaddas. Wa zabahu fihil khanazir, menyembelih babi di dalam Masjid Baitul Muqaddas. Ini sudah pernah terjadi vandalisme yang melibatkan politik, yaitu
Titus bersama tentaranya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akibat yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan vandalisme. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 114, Allah berfirman, ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Mereka yang melakukan vandalisme tidak boleh masuk masjid kecuali dalam keadaan takut. Artinya apa? Imam Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Al-Qurtubi juz 2 halaman 78, fa in dakhaluha, maka apabila mereka memaksakan masuk, yang melakukan vandalisme memaksakan masuk kembali di dalam masjid, fa'ala khaufin min ikhrajil muslimina lahum, maka harus ada beban takut. Mereka harus punya rasa takut dari pengusiran umat Islam kepada mereka, yakni umat Islam harus bersikap melarang mereka, menjauhkan mereka dari masjid, menjaga masjid dari mereka, wa ta'dibihim, dan mendidik etika kepada mereka, mendidik atau memberikan hukuman atau memberikan sanksi, wa ta'dibihim ala dukhuliha, apabila mereka memaksakan diri masuk ke dalam masjid. Itu artinya mereka tidak bisa masuk masjid kecuali dalam keadaan takut. Illa khaifin. Kemudian yang kedua, Al-Quran menyebutnya lahum fid dunya khizyun. Di dunianya itu mereka yang melakukan vandalisme akan mengalami kehinaan. Lahum fid dunya khizyun. Di dunianya akan mengalami kehinaan. Saya baca gambaran kehinaan diterangkan oleh Profesor Dr. Ratib An-Nablusi di dalam tafsirnya Tafsir An-Nablusi jilid 1 halaman 458, diterangkan bahwa Fallahu azza wa jalla, Allah yang maha mulia dan maha agung, bisa niatin wahidatin, dalam satu detik, bisa niatin wahidatin, dalam satu detik, yaj'aluhu jussatan hamidah, mampu menjadikan orang yang vandalisme itu, baik pelakunya atau yang merekayasa, intelijen yang tidak membela kebenaran, jussatan hamidah, Allah menjadikan tubuh mereka menjadi mayat yang tenang, yang tidak bisa bergerak. Bagaimana kata Dr. Ratib An-Nablusi, tawaqqafa qalbuhu faj'ah, mendadak jantungnya berhenti. Itu akan terjadi hina di dunia, mendadak jantungnya berhenti. Tafsirannya begitu. Atau bi khosratin fid dimagh, akan mengalami trombosis dalam otak. Atau bi khosratin fid dimagh, akan mengalami trombosis dalam otak, pembekuan di daerah pembuluh darah. Ini bisa terjadi, dialami oleh ketiga-tiganya,
baik yang melakukan vandalisme, satu yang berpotensi binatang predator sabu'iyah, atau yang otaknya ialah yang berpotensi syaitaniyah seperti tipu daya setan, atau yang memerintahkan semua ini yang berpotensi rububiyah, yang ingin kuasa secara absolut. Nah, ini bisa terjadi. Di mana saja bisa terjadi. Dan tiga-tiganya bisa mengalami jantung berhenti secara mendadak, tawaqqafa qalbuhu faj'ah, atau trombosis dalam otak, au bi khosratin fid dimag. Walahum fil akhirati azabun azim. Dan masih ada siksa yang besar nanti mereka di akhirat apabila tidak bertaubat. Sebagai penutup, kami bacakan di dalam kitab Ahkamul Quran lil Jassas, Ahkamul Quran lil Jassas, di jilid 1 halaman 87. Saya menghimbau, aktifkan masjid. Jangan ada rasa takut, jagalah masjid. Aktifkan jamaah, aktifkan kajian-kajian Islam di dalam masjid. Persatukan umat Islam melalui pendidikan jamaah. Umat Islam bersatu dalam imannya, bersatu dalam politiknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid", di dalam kitab Ahkamul Quran lil Jassas jilid 1 halaman 87, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid", apabila kamu sekalian melihat satu orang laki-laki ya'tadul masjidah, yang membiasakan diri aktif di masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikan kamu sekalian untuk dia orang bil iman, dengan iman, bahwa orang itu orang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.